Ya ampun. Aduh, gue gak tahu lagi. Ditinggal. Kita ditinggal, Res. Kita ditinggal. Oh no. Aduh, guys, komen dong. Apa dong? Topik, Bahas- topik, topik, topik. Topik, guys. Topik. Oh, tadi ngomongin asam lambung. Kan asam lambung tuh HCl ya, asam klorida ya. Ya, bener. Nah, jadi kalau di geologi, Oke. asam klorida itu bisa dipakai buat ngetes batu. Ketahuannya dari mana? Maksudnya apa yang membedakan? Jadi kalau batuannya punya karbonat, kayak batu gamping gitu misalnya, itu kalau dia ditetesin HCl dia bakal ngecas. Oh, jadi hangus gitu batunya. Nggak sampai hangus, cuma dia reaktif. Kayak misalnya ada batu akut. Mana coba lihat batu gampitnya dong. Batu gampit. Nah, Kita lihat koleksi batunya Nares ya, teman-teman. itu, aduh, bentar. Yang gedenya tuh nggak ada, Cuma aku tuh ada batu yang sebenarnya dia tuh batuan beku gitu kan. Terus misalnya ini, dia ada putih-putihnya gitu kan. Itu batu apa gampit? Ini alterasi. Gampit tuh kapur ya? Atau enggak? Gamping itu kapur ya. Iya, benar. Oke, terus Tapi kenapa? kalau putih-putih itu tuh dia bisa aja kuarsa, bisa aja gypsum. We don't know kan. Tapi Gypsum karena itu dia biasanya buat tangan itu ya kan? beku juga sebenarnya dia bisa aja kuarsa. So untuk ngetes, jadi kayak ini ribet banget sumpah. Oke. Tapi aku nemu ini tuh di dekatnya ada batu gamping. Oke. Tapi masalahnya dia dekat batuan beku juga. So bisa aja dia kuarsa atau plagioklas gitu kan. Oke. Ada MP by the way. Nah, terus habis itu jadi cara ngetesnya untuk tahu apakah ini gamping atau bukan itu dulu aku aku taruh HCl. Terus dia reaksi. Jadi berarti putih-putihnya tuh gamping most likely gitu. Berarti kalau dia ada ces itu berarti gamping. Ya, Karena dia ada putih-putih, berarti dia kayak semi gamping gitu, enggak? jadi dia salah satu mineral yang menyusun batunya tuh gamping. Oh. No. Enggak, salah. Salah satu mineral yang menyusun batu itu kalsit. Oke. Berarti Jadi, bentar. Berarti dia enggak, maksud kau berarti ada gamping-gampingnya juga. jadi kalau batu namanya gamping, kalau mineral namanya kalsit. Yang tadi itu kalsit, sorry. Oke, kalsit. Berarti yang membuat dia reaksi itu kalsitnya, Iya, mineralnya. iya. Oh. Oke. Nah, terus di sini ini juga ada putih-putih. Cuma waktu aku tes pakai HCl, dia nggak reaksi. Jadi dia bukan gamping, tapi aku belum tahu dia apa. Dan dia bukan kuarsa. Berarti dia nggak ada kalsitnya itu. Nggak ada. Nah, iya. Berarti Bukan putih-putihnya apa? ada kalsitnya, benar. Berarti putih-putihnya apa? Nah, itu mineral lain. Kemarin tuh aku nyari kayaknya dia mineral alterasi gitu. Aku lupa namanya apa. Cuma yang jelas dia bukan kuarsa atau gypsum sih. Oke. Terus batu lain selain tadi apa batu? Kan ada batu gampit. Iya benar. Gamping. Iya. Gamping terus ada batu Iya. apa lagi tadi? Apa sih yang Itu plagio apa sih? ini most likely basalt. Jadi ada batu ada mineral. Kalau kayak plagioklas, quartz itu mineral. Kalau batunya namanya basalt. Itu sama kayak kalau kita nemu ini kristal, ini shiny gitu, ini kristal. Kalau kristal kita sebutnya kalsit. Kalau batu kita sebutnya gamping. Oh, berarti putih-putihnya yang mineralnya itu. Yang tadi tuh yang shining shimmering itu mineralnya. Aku kan pernah main Minecraft kan, itu kayak banyak jenis batunya. Kalau yang batu yang kayak putih terus ada binti-binti hitam itu apa? Putih. Oh, itu bisa jadi kalau di Minecraft mungkin granit atau diorit. Ya, granit. Iya, nah granit itu dia banyak kuarsanya, makanya banyak putih-putihnya. Terus, tahu obsidian nggak di Minecraft? Tahu. Itu dia kebentuk kalau misalnya kamu naruh lava di air kan? Iya benar ya. Nah, itu tuh sebenarnya karena in real life obsidian itu kebentuk gara-gara dia tuh membekunya cepet banget, jadi dia nggak sempat bentuk kristal, so dia kayak shiny gitu. Itu kan itu ya kan lavanya kan? Iya benar. Berarti lava itu jadi obsidian. Terus ada lagi batu merah tapi bukan batu yang buat bangunan tuh, apa ya? Kayak apa sih? Batu merah yang di Minecraft itu?
Red sandstone. Bukan buat red itu. Kalau itu kan yang buat nyalain kereta terus buat apa sih? Itu redstone. Kalau redstone gak ada in real life. Oke, terus kalau yang apa tadi red sand? Kalau red sand itu batu pasir tapi merah aja. Oh, bukan ada lagi. Aduh, nggak tahu dah itu. Tapi itu hasil. Oke, kalau netherrack tahu nggak yang kayak netherrack yang dunia ada babi-babinya itu? Itu batu. Aku kalau itu aku nggak tahu di dunia nyata itu sebenarnya apa. Karena kan kalau nether itu kan beneran kayak dari Minecraft aja kan. Dia kayak basically representasi dunia lain gitu kan. So I don't know. Oke. Tapi aku sebenarnya kayak tahu-tahu batu itu sebenarnya dari Minecraft. Cuman aku udah lupa, udah lama nggak main. Tapi sama, aku juga jadi bisa inget batu gara-gara Minecraft. Nah, emang ya, berarti kurang lebih sama lah ya di real life ya. Beberapanya mirip banget konsepnya. Oh, terus ada rock yang biasa. Kalau rock biasa, kalau yang kayak batu-batu kita kerikil biasa itu apa? Batu Itu apa? biasanya sedimensi most likely tergantung kamu nemunya di mana. Kalau ini bangunan-bangunan beda ya. Itu agregat. Itu urusan anak sipil. Oh, itu batu sungai ya? I don't know. Mungkin iya kali. Gak tau, aku kayak pernah dengar soalnya kayak mereka ngambil batunya dari batu-batu sungai gitu. Oh iya. Bener. Salah apa bener nggak tahu. Gimana guys? Batu batu ginjal. Batu. Kalau misalnya kamu kenapa interestnya ke pesawat nih? Karena saya dari kecil suka pesawat. Saya dulu suka koleksi pesawat. Jadi kayak siap flight, misal aku flight sama papa ke Medan ikut kemana, itu kayak mesti beli souvenirnya yang pesawat-pesawatan, pesawatnya Garuda lah atau Lion Air. Terus kalau misalnya ke toko mainan belinya pesawat. Nah karena itu aku jadi suka pesawat. Nah terus aku pas TK itu aku emang dari TK dilesin kayak robot kan di Surabaya. Ya sebenarnya nggak robot juga kayak banyak gitu, cuman ya emang ada les robot juga. Ya udah les robot, pasang robot inilah, pasang dari brick Lego dan lain sebagainya. Terus akhirnya lanjut ke program. Nah sampai kuliah itu kenapa aku nggak ada penyesalan juga masuk ITS dan kenapa aku first love-nya di ITS karena ITS itu robotiknya bagus. Jadi aku masuk ITS. Ya udah masuk ITS. Terus aku baru lihat ternyata di ITS ada tim riset pesawatnya. Nah karena aku emang suka pesawat, jadinya aku masuk di tim riset pesawat itu. Dan kalau teman-teman dan kalau kamu juga dan teman-teman mau tahu, itu bukan pesawat komersial yang biasa-biasa dipakai, tapi pesawat UAV gitu ya. Benar, kalau di ITB ada namanya Aksantara tuh. Yes, kalau di tes namanya apa? Bayi Caraka. Ya, Bayi Caraka. Kalau di tes namanya tes Bayi Caraka, di ITB Aksantara. Terus but like kamu kan tim riset. So kamu ngerisetnya tuh kayak apakah harus misalnya kayak desainnya harus seberapa aerodinamik atau kayak kan kamu siswar, apakah kamu bagian kayak nge-codingnya gitu? Oh, aku malah justru pengen mencoba hal baru kan. Aku karena di siswar juga ngoding, terus aku pengen kayak aku mau pengen banting setir, aku jadi ke mekaniknya. Jadi aku yang kayak desain terus manuf pesawat gitu. Jadi kalau buat codingnya aku nggak terlalu jago kalau di tim riset, cuman ya udah sekedar tahu aja, nggak yang se-expert teman-temanku yang lainnya. Karena kan kalau di tim riset kan pasti tim kan, ada yang bagian ini, bagian itu. Kalau aku di mekaniknya gitu. Terus kalau waktu ikut lomba-lomba robotik kamu bagian? Oh itu kalau robotik aku juga pakai Lego, tapi beda, Legonya bukan kayak yang Lego teman biasa lihat. Jadi ada yang namanya FV3 sama NXT. Nah di situ juga ada programming. Cuman programmingnya itu udah ada aplikasinya. Jadi mungkin cuman perhitungan matematika doang. Terus kayak feeling aja berapa jalannya. Terus ngatur sensor. Terus desain juga robotnya. Kan harus jalanin sesuai dengan misi di lombanya kan. Kalau misalnya lombanya kayak butuh detect apa atau butuh misi apa, ya kita robotnya juga nyesuaiin gitu. Di tim risetku yang sekarang kan mekanik, jadi aku yang bagian manuf pesawat kalau buat lomba. Tapi kalau sekarang
bukan aku lagi yang manuf, sudah ada adik-adikku lagi. Sekarang aku di ketua divisinya sekarang. Di divisi Jadi kamu bagian mantau. Ya, bagian-bagian ngurusin, mantau, terus yang ngurus ke dosen gitu-gitu. Yang bagian ngurus gitulah. Gitu. Tell me one fun fact tentang desain pesawat yang menurut kamu menarik untuk diketahui. Ya, tentang UAV deh. Yang menarik adalah mungkin ini karena ada hubungan dengan kamu ya. Kalau UAV itu bisa mapping. Oh, kan itu aku lihat. Aku udah lihat yang itu. Udah lihat hasilnya Udah kan? lihat. Ya, terus ya sekarang udah banyak banget loh kayak pemetaan tuh pakai UAV. Terus apa lagi ya? Bisa buat itu juga buat agriculture. Buat sawah-sawah gitu bisa. Tapi kalau aku lebih fokus ke yaitu tadi mapping sama dropping paket barang. Berarti kalau dropping tuh desainnya harus ditambahin apa? Ya desainnya kita tambahin kalau aku di bagian sayapnya itu kayak ada kayak servo buat nahan barangnya. Terus nanti kalau misalnya udah ada targetnya mau dituju itu di mana, nanti servonya buka terus dropping kayak pilot kayak rudal. What is servo? Servo itu jelasinnya gimana ya? Kamu harus lihat gambarnya sih. Jadi aku nggak bawa apa-apa. Jadi nggak bisa. Nah, coba eja buat aku. S S E Y E R R P P O. Udah kelihatan nggak? Bentar. Sulat kata sama. Mana ada orang Udah atong. Kan tadi tuh habis nyari atong di Google aku. Jadi servo itu kayak penggerak gitu. SERPO. V pakai V. Kayak penggerak gitu harus dialirin aliran listrik juga. Kayak motor. Ya kayak gitu. Ya, bukan motor sih, beda kalau motor. Kalau motor itu nanti kalau motor ada litan-litan kawatnya dalamnya. Itu enggak. Jadi fungsi servonya Buat ngerakin. Jadi nanti kalau sistemku itu aku taruh kan servo ada hornnya juga kayak ada kan coba kamu liatin gambarnya tadi. Tar, bisa tar tunggu gimana cara kamera belakang? Oke. Nah, bukan. Coba gambarnya ke kiri, yang kiri tadi, agak kiri. Yang ini. Ya atas. Nih. Bukan tadi yang hitam mana ya? Pokoknya kayak ada putih-putihnya itu kayak ada yang kayak plus itu. Tapi kalau aku nggak plus, aku cuman kayak ya udah satu arah doang. Yang tadi itu kan ada hitam-hitamnya itu, yang atas. Oke, this one. Nah, tapi kalau punya aku itu kan yang kayak tipe X kan. Kalau aku yang cuman satu arah doang, enggak. Itu kan 4 arah, enggak. Ya, tapi itu 4 arah kan. 1 2 3 4. Aku cuman yang satu doang. Jadi nanti dikasih kayak push rod. Push rod tuh kayak semacam bukan kawat sih, tapi kayak kawat. Terus nanti dia tapi pelotnya kita desain juga. Jadi ada cantolan juga di pelotnya. Nanti dikasih push rod. Terus nanti kalau misalnya kan push rod, terus servonya kan geraknya kan kayak muter-muter gini kan. Nah, itu kita kasih kita kasih push rod. Terus di pelotnya itu kita ada cantolannya juga. Nanti kalau misalnya kita mau drop barang, kita tinggal buka doang servonya. Kita gerakin servonya, nanti kebuka gitu. Aduh, aku gimana jelasinnya? Enak kalau misalnya ada simulasinya enak. Kalau gini kayak bingung gitu. Aku mau jelasinnya. Gitu. Kamu ke-mute. Oke, nanti kita ngobrol lagi berarti paling. Soalnya aku beneran penasaran. Ya, nanti ya. Kalau ketemu. Gitu. Gitulah. Ada yang nanya, apa bedanya robotika di tempatmu sama robotika di teknik informatika ITS? Maksudnya? Gak tahu. Maksudnya apa guys? Coba. Apa maksudnya tadi apa? Robotika apa guys? Bedanya?
I don't understand either. Oh my god, wait. Robotika apa guys? Ini cepet banget lagi. Iya, cepet banget komennya. Oh, Kenaris tadi udah nunjukin koleksi batunya teman-teman. Sudah, belum semua tapi Belum sudah. semua ya? Kita simpan lagi buat nanti. Kamu ngambil batunya dari mana? Beli atau ada yang beli kan? Tapi kalau ada yang dari kayak kamu naik-naik gunung gitu dapat nggak batunya? Aku tuh sebenarnya kayak aku tuh bukan naik gunung yang naik gunung, kayak aku tuh belum banyak traveling ke gunung-gunung, tapi aku kayak sempat ke Sanghyang terus aku sempat ke ada dia kayak tebing granit, enggak tebing andesit gitu di Padalarang. Terus Oke. abis itu iya sih kayak traveling kayak ketika main-main aja. Tapi kadang nemu batu-batunya gitu ya. Terus kamu bawa pulang. Kalau menarik. Nggak semua batu kayak "Ih, batu aku nggak tahu nih apa aku bawa gitu nggak. Oh enggak, yang batu-batu yang menarik ya? Apa kriteria batu yang menarik? Apa pembedanya antara batu yang biasa dengan batu yang menarik? Kelihatan jenisnya. Karena kamu sering melihat kan? Tapi kelihatan jenisnya. Maksudnya kayak oke, misalnya ini. Aku Oh, udah itu punya nih batu-batu di kolam ikan. Nah, kalau ini aku ketemu lagi, aku nggak bakalan ambil. Oh, ya. Karena ya udah, ini menurut aku kayak dia batu pasir yang polish aja biasa. Tapi kayak Batu di kolam-kolam kan itu? iya, ini dia tuh lingkungan pengendapannya di sungai. Jangan-jangan kamu ngambil dari kolam ikan orang? Enggak. Enggak. Terus apa lagi? Batu lagi. Tapi kalau misalnya yang kayak gini, aku bakal ambil. Atau misalnya, kamu lihat deh, ini tuh hijau. Dia belum, tapi dia hijau. Oh iya, itu kayak diamond. Apa itu? Enggak, ini mineral biasa. Ini aku bakal ambil kalau ketemu lagi. Kenapa mahal? Enggak, menarik aja. Enggak harus mahal. Aku di laptop kayaknya ada desain-desain pesawat deh. Ada nggak ya? Mana-mana. Bentar, aku buka dulu. Semoga masih itu. Bentar. Kalau misalnya kamu ngambil batu di gunung, kamu digangguin nggak sama pemilik gunungnya? Sama yang nungguin di gunung? Alhamdulillah, enggak. Nyuwun sewu, ya, jadi kayak Oke, bahasa Jawa dia. unggah-ungguh. Yes, benar. Tapi kalau misalnya kamu nunjukin desain gitu nggak apa-apa kah? Maksudnya kan kayak aim kamu buat mau nggak kan? Di sana aku magang aja, yang pas aku daftar gitu, pas aku punya seleksi. Bentar. Jangan yang pas buat aku lomba, bahaya. Good. Takut aja kayak takut bocor gitu. Ya, takutnya nanti bisa ditiru juga. Mm-mm. Aduh, masih ada nggak ya? Semoga ada ya, teman-teman. Buat yang nanya apakah aku udah ke Karsam atau belum ya. Kayak kalau dari jurusan aku masih semester, semester 6 I think baru Karsam. Oh, ini coba ini aja, coba yang ini final project. Enggak final project, ini yang pas magang. Aku ada buat 2 pokoknya. Ini 1 dulu coba. Bentar aku buka dulu. Agak berat guys aplikasinya ya. Bentar. Nah, ini nih. Aku balik kamera. Mana caranya ini ya? Nih, kelihatan nggak? Ada Ya. susah pakai mouse gini deh pokoknya. Kalau Ini ini guys, yang kamu peluk di foto itu. beda. Kalau ini dia konfigurasinya pakai low wing. Terus tipenya dia yang pusher. Pusher itu dia di belakang motornya dia dorong. Oke. Oh. Kena low wing itu fungsinya apa? Jadi low wing itu bedanya adalah kalau misalnya dia high wing itu dia lebih stabil. Kalau low wing dia lebih cepat biasanya. Tapi untuk manuver, untuk dia belok, aduh kelihatan nggak? Untuk manuver dia lebih mudah. Kalau low wing. Ya, kalau high wing dia lebih stabil. Itu kayak basic konfigurasi sih, kayak udah ciri-cirinya dari pesawat gitu. Tapi kalau aku biasanya pakainya kayak middle gitu. Jadi dia di antara low wing sama high wing. Itu aku pun kenapa aku pernah tanya ya kayak ke mas-masnya kenapa kayak lebih stabil gitu.
karena terus mereka bilang ya sebenarnya itu kayak lebih karena testing aja sih, kayak coba-coba, oh ternyata lebih enak ya udah gitu. Jadi bukan nggak tahu ya teorinya. Kenapa? Tapi research emang kayak nggak suka nyari alasannya gitu nih, kayak maksudnya dari kayak Iya ya, either error boleh cari alasannya. atau gimana. Tapi kalau research biasanya dia lebih ini. Kalau akan kan mekanik ya, dan sebenarnya mekanik itu biasanya udah ada bawaan desainnya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku kayak tinggal tanya-tanya itu kenapa. Tapi kalau sekarang aku lebih risetnya kayak penggunaan efisiensinya, kayak penggunaan motornya pakai apa. Jadi lebih ke elektroniknya, motornya apa, propellernya ini pakai apa. Dan kalau desain sebenarnya aku sekarang tinggal cari-cari apakah dengan ukuran segini, terus dengan motor segini, dengan berat sekian, itu cukup efisien apa enggak. Jadi ada perhitungannya gitu. I see. Apakah cukup efisien dengan motor sekian, dengan propeller itu yang ini ya, baling-baling. Dengan motor sekian, apakah itu udah cukup efisiensi gitu. Karena kan kalau lomba kan kita juga bawa baterai kan. Pakai baterai kan elektronik, pakai baterai juga. Dan kalau misalnya dia semakin berat kan nggak baik juga kalau baterai terlalu berat. Terus kayak motornya juga salah pakai kan tentu kayak terlalu over. Kan misalnya kayak baterai kita bawa pesawatnya baterainya misal 15.000, padahal kalau misalnya motornya benar itu baterai 10.000 itu udah cukup, baterai berapa itu udah cukup. Dan kan mahal juga baterai kan harganya, jadi kita juga mikir biaya juga gitu. Kalau placement radar atau kayak foto buat fotogrametrinya juga kamu yang atur? Placementnya iya itu kita Itu bawa kamera apa ya? Bukan outsourcing bahasanya, cuma kayak maksudnya kayak kalian nempelin kamera atau kalian Iya, desainin kamera? kita bawa kamera pakai GoPro. Jadi kayak basically tuh tapi itu bakal pakai sistem yang sama kayak kalau bawa barang buat dropping nggak? Nempelin kameranya. Enggak. Kita kayak desain lagi. Jadi kita desain kayak tempat buat kameranya. Dari dalam pesawat kita bolongin, terus kita desain tempat pakai 3D. Kita pakai PLA, jadi 3D printer gitu. Kita desain buat kita print di 3D printer, terus nanti GoPro taruh situ. Nanti dia jepret terus. Jadi ada triggernya gitu. I see. Dan GoPro juga custom, itu alat elektronik yang ngurus. Jadi kok GoPro itu kayak custom gitu. Jadi kita bilangnya itu GoPro di naked gitu. GoPro naked. Jadi emang bener-bener GoPro ditelanjangin terus di setting. Pokoknya tinggal lens sama sistemnya doang ya? Iya bener lah gitulah pokoknya. Mereka nggak tahu aku elektroniknya, itu anak elektro yang ngurusin. Saya pun bingung, itu nggak tahu dia apa-apain sama mereka. Tadi ada yang nanya divisi fixed wing atau racing plane snake, itu bedanya apa? Oh iya, saya fixed wing. Kalau racing plane, kalau di KRT, di kontes robot terbang Indonesia, racing plane tuh mereka emang beneran balapan pesawatnya. Nah, konfigurasi sama kayak tadi aku tunjukin, kayak gitulah intinya. Makanya bentuknya kayak runcing, terus kayak pesawat gitu, kayak pesawat jet gitulah. Itu buat racing plane. Kalau fixed wing itu aku yang divisi lomba buat pemetaan sama dropping. Gitu. Kenapa namanya fixed wing? Nah, gimana saya jelasinnya ya? Itu kenapa namanya fixed wing? Sebenarnya semua pesawat itu namanya fixed wing. Cuman saya nggak tahu kenapa namanya dia lombanya kategorinya fixed wing. Tapi emang artinya fixed wing apa? Jadi pesawat tuh ya dia itu ada yang rotary wing sama ada yang fixed wing. Nah kalau misalnya fixed wing itu bentar, rotary wing, ntar aku tunjukin gambarnya deh. Biar nggak bingung. Bentar. Lucu banget, tadi ada yang bilang 4 SKS, terus sekarang ada yang bilang 6 SKS. Terlalu banyak ya teman-teman ya. Nih, rotary wing tuh kayak gini nih, biar enak. Nah, rotary wing tuh kayak gini. Teman-teman tahu helikopter? This one is rotary wing. Oke. Nah, ini rotary wing. Fixed wing. Nah, makanya aku bilang kan siapa pesawat tuh biasanya fixed wing. Nah, fixed wing kayak gini. Yang ada sayap-sayapnya ini fixed wing. Fixed wing. Gitu. Tapi sebenarnya namanya fixed wing, tapi nggak tahu kategorinya kenapa fixed wing. Kenapa namanya fixed wing saya nggak tahu. Tapi cuman emang kalau untuk
misi lombanya ya kita mapping sama dropping barang. Gitu, teman-teman. Terus ada lagi? Enggak, banyak yang nggak paham sih. Iya nggak paham pasti. Kayak nggak kebayang beberapa hal. Nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Emang masih kayak kalau menurutku UAV ini emang belum banyak peminatnya, terus masih awam kan. Jadi nggak banyak yang ngerti pasti. Tapi nggak Cuma apa-apa. kayak I've known UAV buat mapping, buat fotogrametri itu dari kayak kelas 10 kan, karena di geografi itu ada yang namanya materi eh sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Oke. Berarti kamu belajar apa itu kalau gitu? Sistem informasi dan pengenalan jauh. Mapping itu. Jadi kita belajar sebenarnya bagaimana peta tercipta. So kayak kita di geografi belajar kartografi kan. Tapi untuk zaman sekarang kartografi itu bisa dihasilkan petanya melalui SIG dan Indraja gitu kan. SIG itu apa? Sistem informasi geografis itu kayak cara ngolahnya gitu loh. Informasi Geografis. masih geografis. Nah di timku itu udah ada anak geomatika juga masalahnya. Mereka yang ngurus mappingnya. Bentar. Nah, kalau buat UAV itu kita belajar di indrajanya, di penginderaan jauh. Itu kan ada kayak bisa pakai UAV kayak drone ataupun Benar. airplane kayak manual gitu kan. So kita belajar kayak apakah dia apakah dia aku udah lupa, cuma kayak apakah dia mandiri pakai radar atau enggak. Terus kita belajar gelombang Ini enggak? gelombang yang dia pakai, kayak gelombang elektromagnetik yang dia pakai. Iya, itu SIG. Oh. So kayak the whole process of taking the data sampai diolah itu SIG, kayak sampai analisisnya. Tapi kalau misalnya buat pengambilannya itu kita belajar pakai indraja, kayak berarti apa sih penginderaan jauh, kayak remote sensing gitu. Oke. Kelompok 6 izin bertanya, kelompok 7 izin bertanya. Itu katanya apa ya guys? Bertanya apa guys? Interupsi. Oke. Bukan, kelompok 7. Kelompok 6, kelompok 7 bertanya apa? Geografi seru nggak sih? Aku dulu SMA sempat ada belajar geografi. Jadi kamu itu nggak kurikulum merdeka atau nggak? Nggak kan? Oh ya, ada IPA IPS kan. Tapi aku ada kayak peminatannya gitu. Peminatan ya. Geografi. Tapi aku nggak terlalu merhatiin. Karena ya bukan interestku, sumpah. aku tapi aku suka yang ini sih. Pas belajar apa sih kayak tata kota gitu. Oke, geografi perkotaan. Iya. Tapi aku kalau ngelihat kurikulum geografi nasional tuh kayak kadang-kadang apa ya? Oh, fun fact, kan aku waktu SMP tuh LM IPS. Itu aku udah ngabisin kayak aku tuh belajarnya pakai buku UN Geografi SMA gitu salah satunya. Terus kayak beberapanya asik, tapi beberapanya kayak apa ya? Ya kadang-kadang aku tetap bosen juga kok gitu. Berhubungan nggak sama OSN-nya? Berhubungan kalau waktu SMP. Waktu SMA juga berhubungan, cuma aku nggak belajar ulang yang waktu topik SMA kalau OSN SMA. Apa bedanya? Aku nggak tahu ya. Ini kalau geografi kan luas banget ya yang dipelajarin kan. Dan yang lebih sering muncul itu apa sebenarnya sih kalau di lomba? Jadi kita tuh dibagi ke 13 materi. Tiap materi itu akan dikeluarkan dengan kurang lebih distribusi yang sama. So let's say sekarang itu kalau buat OSK ada 100 soal. Berarti kayak udah 100 bagi 13, masing-masing keluar sekitar 7 sampai 10 soal gitu. Wow, oke. Terus kalau yang kayak internasional yang kamu lomba? Nah, kalau IGO itu sebenarnya kita lebih dilatih yapping. So kalau kalian lihat aku sering yapping itu mungkin karena kebiasa buat lomba. Karena kita lombanya esai. Oh, pembuktian ya kalian, presentasi ya? Enggak juga sih. Esai bukan esai kayak esai lomba esai, cuma written test. Oke. Oh, berarti kalian nulis? Ya. Pakai Jadi bahasa apa? Inggris. Pantas Inggrismu jago banget ya? Amin. Tapi ya jadi anyway ada 3
lomba. Yang pertama tuh RT, Written Response Test. Itu kita dalam 3 jam disuruh ngerjain 6 atau 8 ya? Itu aku lupa, kayak 6 deh. 6 topik secara ditulis tangan dan esai dan bahasa Inggris. Oke. Terus yang kedua tuh ada fieldwork test atau FWT. Nah, kalau kayak gitu, FWT apa? itu kita ke lapangan. FWT apa? FWT. Fieldwork. Oke, ya. Oke. Jadi kita ke lapangan terus kita kayak kalau dia geografinya fisik itu bisa jadi kayak disuruh sketching, disuruh mapping, atau bisa juga kalau misalnya dia geografinya lebih ke sosial, kita kayak ngeliat sebenarnya ini inklusif nggak ya tempatnya, ini tuh ada potensi ekonominya nggak ya, kayak gitu. Oh, ngelihat tempat ya? Mm. Berarti kamu langsung datang ke tempat itu? Mm. Kayak misalnya kayak kemarin kamu di Irlandia kan? Berarti Iya. kamu ke tempatnya, oh ini tempatnya enak nggak ya buat jualan gitu? Iya, jadi aku kan waktu itu di Menut, Menut itu kayak kota kecil gitu di pinggirnya Dublin. Nah, terus habis itu kita tuh ke stasiunnya dan kita ngelihat kayak aksesibilitasnya tuh segimana sih, apakah dia udah mengikuti trends oriented development, apakah dia mendukung konsep yang namanya active lifestyle. Terus kita juga keliling kampusnya kan kayak kastil-kastil gitu kan. Oh, iya. Terus kayak ngelihat itu tuh ke kampusnya inklusif nggak sih? Terus kayak, oh ini ada aspek-aspek sejarahnya nggak sih gitu? Ngaruh nggak dia? Maksudnya nanti aspek sejarahnya tuh ngaruh di apanya? Atau cuman ya udah ini ada aspek sejarahnya, ini nggak ada gitu? Pertama itu ngaruh karena itu ada pertanyaannya. Jadi dia tuh ngomong kita tuh bisa nggak sih analisis? Oh. Nah, yang kedua itu ada di second session of FWT itu kita planning namanya PSA Problem Solving Activities. Jadi kita planning gimana sih cara membuat tempat itu lebih bagus. Dihias-hiasin apa? Cuma kayak nggak cuma dihiasin tapi lebih ke ninjau. Oh, kayak kalau aku kemarin. Jadi tuh si jembatan kayak JPO-nya tuh terjal banget dan dia nggak inklusif banget. Dia gampang bikin orang cedera. So, aku harus state kayak oh ini JPO-nya itu tidak inklusif. Dia tidak sesuai dengan Sustainable Development Goals nomor 11. Maka sebaiknya misalnya kita kasih ramp, kita kasih guiding block, kita buatnya lebih landai kayak gitu. Wow, pantas ya pengetahuannya luas ya. Ternyata Amin. ternyata Geo belajarnya sangat luas banget ya. Emang Iya. emang luas. Waduh, terlalu luas pengetahuannya. Nah, abis itu third session itu tadi baru 2 sesi. Lomba ketiga itu ada yang namanya MMT Multimedia Test. Itu kita basically pilgan tapi pakai gambar, kita analisis gambar. Dan aku jelek banget kalau yang itu karena itu kayak butuh PU banget, butuh pengetahuan umum. Jadi di antara Ojan, Adel, Resa, aku paling jelek kalau MMT. Nggak apa-apa lah, yang penting timnas Indo bro. Nggak ngurus, yang penting medalis gitu ya. Nggak ngurus paling jelek, yang penting medalis. Nggak. Kamu apa sih namanya? Kamu tuh beneran surfing? Apa surfing apa ya? Oh iya itu udah lama tapi itu udah lama. Kamu beneran belajar surfing? Iya pas itu, iya beneran. Berapa lama? Enggak, itu baru bentar doang, jadi aku belajarnya cepat. Tapi bisa Bisa. secepat itu. Iya. Mungkin karena kan surfing itu yang penting kita seimbang itulah. Nggak tahu aku bisa ya seimbang kaki gitu. Nggak tahu itu, tapi udah lama itu. Berapa ya? 2 tahun paling, 2 tahun lalu. Cuman aku nggak pernah post. 2 tahun apa 2 Keren tahun? banget. Keren banget. Apa? Tapi keren banget. Kayak gitu loh. Apa? Jarang yang lihat orang surfing ya? Karena aku punya kenalan dia kayak emang dia juga belajar surfing kan. Terus kayak keren aja. Iya. Cuman aku pengen di surfing lagi, seru soalnya. Iya, itu seru soalnya. Itu di mana lokasinya? Bali pas itu. Terus itu lagi di Bali. Terus kan di Bali kan biasanya di pantai ada orang yang kayak nawarin surfing kan. Ya udah aku ikut aja. Ya udah baru diajarin bentar terus bisa. Kamu olahraga apa aja sih? Pingpong bisa, basket bisa, surfing, terus futsal. Futsal bisa. Soalnya aku dulu futsal juga kan. Aku SD futsal. SMP juga futsal. Terus pindah basket. Terus apa? Ya pingpong. Aku kayak literally kayak bisa gitu loh, kayak bisa semua, cuman bukan yang jago-jago banget gitu. Yang penting bisa. Nggak jagonya bohong.
yang penting bisa gitu, bukan jago. Ya udah kayak bisa aja, bukan yang menonjol banget tapi gitu. Nah, kamu apa sih olahraga kalau kamu? Kalau badminton nggak terlalu jago sih. Hmm? Badminton ya udah, yang penting bisa mukul-mukul. Kalau kamu apa? Lari aja, lari juga olahraga. Lari aku pace jelek sih, kayak mentok pace 7 I think. Nggak apa-apa lah, yang penting kan sehat. Emang mau jadi pelari culture, mau pace 4 pace 5? Lari culture. Pelari culture nggak apa-apa lah, pace 7 tuh lumayan loh, tapi maksudnya oke loh pace 7 tuh kalau stabil. Tapi berapa kilo? 2, 3. Oh, ya, lumayan lah. Bet lah, pace 7 oke lah. Bukan yang pengen ngejar jadi itu kan, nggak pengen, bukan yang kita ngejar kayak jadi apa sih, Akmil gitu-gitu kan. Kalau itu kan emang harus ngejar kan, yang penting olahraga ya sehat. Ada yang bilang pace 3 pakai motor. Iya itu guys, itu gila itu. Kamu cita apa? Terus musik, kamu main nggak musik? Enggak. Enggak apa? Tapi aku unik banget sama orang yang bisa main musik. Tapi itu dengerin lagu tapi kan? Dengerin lagu. Oke. Apa Aku ya? kayak, aku pernah les vokal kan. Nah, nyanyi dong, nyanyi dong. Nyanyi dong. Patah banget. Les vokal tuh, nyanyi dong. Nah, enggak nih, tunggu dulu. Iya. Aku tuh les vokal waktu SD karena bunda aku tuh ngelesin aku semua hal. Jadi kayak buat explore mana yang cocok Ya, aku juga gitu, mamaku. kan. Iya. Tapi ternyata aku tuh gampang bosen kalau yang non akademik karena kayak ngulang mulu kan, dia repetitif. Benar. Jadi habis itu aku berhenti. Terus sekarang kayak aku nyanyi tuh aku ngerasa aku bisa nyanyi, aku bisa ngikutin nada. Cuma Oke. kalau pakai musik itu bakal hancur banget karena aku nggak bisa dengar keluar masuknya. Masih belum sinkron berarti ya. Iya. Tapi kan kalau akademik juga repetitif gak sih? Geo? Tapi kan kalau akademik lu explore tiap hari. Iya sih. Ya nggak And salah. you train your brain, kayak kalau kata Kak Syafal kan otaknya tuh kayak muscle kan. So like ketika lo lupa lo bisa ulang itu untuk inget lagi dan itu kayak jadinya kayak hal baru buat lo. Tapi Oke. kalau misalnya aku nggak les olahraga sih. Cuma kayak kalau misalnya les musik atau nari gitu itu kayak you already know how to do it. Cuma disuruh ngulang lagi. Tapi lo sebenarnya udah tahu caranya kan. Jadi kayak repetitifnya beda. Benar. Ya, oke lah. Lo mau nyanyi? Enggak, gue nggak nyanyi. Ada Kai nih, Kai. Halo Kai. Tadi Kai meminta untuk masuk. Kenapa Kai? Emang gue boleh ganggu ya? Enggak apa-apa. Nggak ganggu. Gak ganggu kok. Baik, aku cuma mau insa aja. Apa? Enggak ganggu Kai. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Apa? By the way, Nares lu sama yang lain gak pernah pakai kamu deh kayaknya, Nares. Aku tuh defaultnya pakai aku kamu sebenarnya waktu sampai SMP. Terus habis itu aku ketemu teman kamar anak Bekasi. Terus dia pakai gue elu. Jadi kayak sekarang tuh aku tuh, jadi kalau kalian perhatiin sebenarnya aku tuh code switching antara aku kamu, gue elu, sama kadang-kadang pakai maneh. Which is kinda kasar sih. Cuma kayak cuma kayak Maneh apa maneh? maneh itu kamu tapi bahasa tapi bahasa Sunda. Oh, kayak kon ini kasar kalau Jawa. Kamu kon. Nah, jadi ada aing maneh, cuma itu kasar sebenarnya. Jadi kayak aku nggak pernah pakai kalau di sini. Aing teh. Oke, itu aja yang mau saya tanya. Saya kembali lagi ke bawah sana. Kalian di mana? Kamu di mana, Septi? Udah di kos tadi barusan balik nonton bareng kami. Seru nggak? Seru, gue nangis, yang lain nangis. Wah, Oke. Kok kalian nggak nonton? Oh, mau nonton berdua ya nanti. Oh, enggak. Enggak tahu. Ya udah. Bye bye. Udah. Bye. Enggak, bercanda.
Nah, kamu pengen nonton apa sih film ini? Iya, film-film ini apa sih yang belum ditonton? Mm-mm. Ada, kenapa jadi diem dah? Ada Kaiman. Tuh. Halo Kak Iman. Assalamualaikum. Iya, saya Waalaikumsalam. menyapa saja. Lah, kenapa menyapa saja? Malam. Hah? Kenapa ayah? Kak Iman gak mau Ya. ngobrol. Enggak, makasih. Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa gitu? Assalamualaikum. Kenapa cuman Kenapa cuman menyapa? Ya ampun. Lupa tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kaiman. Kenapa cuma lewat? Ada dua ya tadi ya, tiba-tiba join, cuma sebentar terus cabut. Nggak tahu kenapa. Mm-mm. Oh, tapi aku lagi suka ini. Aku lagi suka nyanyi satu lagu, cuma aku nggak pernah. Tapi aku cuma bisa kayak nyanyiin satu baitnya doang. Apa D6 D6? Enggak, terbuang dalam waktu. Oh, itu bagus itu. Cuman aku emang nggak hafal, cuma itu bagus lagu. Iya, tapi dia kayak Hah? Apa? nggak tahu. Menurut aku gak susah sih. Cuma, oke, aku akan melakukan ini sekali. Boleh nggak aku nyanyi? Boleh lah, masa nggak boleh? Tapi jangan dihujat kalau jelek. Nggak ada yang ngujat. Aku udah disclaimer kalau aku sebenarnya not a singer. Yes, it's okay. Nggak ada yang ngujat. Ntar, tunggu. Latihan dulu. Latihan dulu dia. Oke, latihan dulu. Tungguin ya guys ya latihan. Biarin dia latihan guys. Coba ya. Oke. Teringat seru suaramu menepis keraguan. Namun dewasa. Aduh, aku lupa lagi habis itu apa ya? Buka lirik aja. Kalau enggak, Enggak, aku lupa bisa adanya apa ya? Namun dewasa, inget nggak adanya Nick? nah, aduh aku lupa. Na 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 na. Perih yang terasa, sakit yang aku lupa lagi. Oh ya, perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akankah ada berputar arah gitu. Enggak, oke lah. Terus kayak melihatmu kayak aduh jadi lupa semua lagi. Lihat bersemi dan Mekaran wajahmu berikan kekuatan. Sisa hariku pagi berganti waktu memelukmu. sip. Terus Akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat berikan kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu, menjagamu. It's cold gitu loh. Nah ya, makanya mencarikan seseorang yang beku gitu. Nah, baru itu kan di Desember, karena Desember itu belahan bumi utaranya dingin. Winter. Ya. Terus semilir angin perlahan membawaku yang tengah berlari, membawaku jatuh padamu, yang mulai mencair tatkala akhir Februari datang menyapa. Itu kan dia mulai masuk ke autumn gitu kan, summer autumn gitu. Nah, baru habis itu aku kelopak dari Senduro. Senduro itu by the way Edelweiss. Oke, ya. Nah, jadi Senduro itu bahasa Indonesia Edelweiss. Kan yang warna putih. Iya. Kayak tahu. Aku kelopak dari Senduro dari Gunung Kering karena kayak I really like Edelweiss karena dia tuh, jadi aku pertama kali tahu Edelweiss itu di buku KKPK aku baca waktu kelas 4 SD. Wow. Nah,
dia tuh punya sebutan bunga abadi karena dia beneran kayak tahan banting banget. Mm-mm. Kayak dari senderet gunung kering, yang jatuh meraihmu, yang melebur, yang memaksa mekar bersamamu di Maret nanti. Jadi Maret itu dia udah musim semi kan. Mm-mm. So like finally they love It's ada. should finally bloom di Maret gitu. Oh. Wow, bagus dari winter, autumn. Bener ya? Ya, Terus ke semi. Wow. winter, summer, semi lah. Anjay. Anjay. Susah nggak buat puisi-puisi gitu? Susah kalau panjang. Aku nggak bisa bikin puisi panjang. Nggak apa-apa. Tapi maksudnya, buat kata-katanya susah. Bagus banget tapi. Amin. Makna tersirat. Iya kan? Tersirat kan masuknya? Iya, tersirat. Tersirat bukan tersurat. Terus apalagi ya yang asik itu ini sebenarnya aku pengen bacain enggak deh nanti aja nih mau aku post soalnya. Kita jam 12 kayaknya harus off karena kita kerja besok. Betul. Ya. Setuju. Terus? Sama yang terakhir aku post tuh dari channelku. Itu kayak jadi tuh sebelumnya aku habis ngobrol sama Kak Igo kan. Igola PK. Iya. Terus kayak beliau pokoknya kita bahas antara kayak mau jadi pengen jadi arkeolog, kayak relation antara geologi sama arkeologi. Ya Kak Ego kan itu juga ya suka keginian ya. Terus? Nah, terus di FYP aku tuh isinya sore semua, isinya terbuang dalam waktu semua. Sama lagi. Nah, jadi aku bikin kayak ini gak ada judulnya, cuma kayak aku mau jadi seorang geologis atau mungkin arkeolog adalah pilihan karir yang boleh juga. Aku mau belajar meniti jembatan ke masa lalu yang jauh sekali sebelum ada kata kita. Aku mau berlatih mengais puing-puing cerita dari bumi yang seharusnya tidak boleh sirna. Aku mau berusaha mengumpulkan kepingan kenangan yang pernah ada, walau bukan milik kita. Aku mau jadi seorang geologis. Atau mungkin arkeolog adalah pilihan karir yang boleh juga. Aku mau terbiasa mencari dan mengingat, supaya aku bisa jamin bahwa bersama aku, kamu gak akan pernah hilang di telan waktu. Wes. Tapi jarang banget mau bikin puisi yang genre kayak gitu. Gila. Encer ya otaknya ya, bikin kata-kata bagus ya. Amin. Semoga. Tapi udah kayak writer's block banget sejak kuliah tuh. Aku makin jarang nulis. Itu apa? Aku terakhir tulis puisi kayaknya SMP deh. Dan puisiku udah pasti jelek. Enggak sih, menurut aku kita nggak tahu. Kan yang nentuin dirimu sendiri, bukan orang lain. Yes, iya juga ya. Bener juga. Mau puisinya tuh kak katanya netizen. Yang geolog sama arkeolog itu udah di channelku semua kok. Biarkan dia nanti posting di channel dia ya, teman-teman. Udah pernah aku post. Nanti di post di channelnya Naraisi. Iya kan? Naraisi. Ya, Nares. Naraisi. Itu linknya di bio-nya Nares. Ya ada nggak? Betul, di bio Instagram. Nah, bio Instagram. Jadi kalian buka Instagramnya apa sih dia Kiriana Instagramnya. Buka Kiriana apa sih? Kiriana underscore. Ya, Kirian underscore. Atau Kiriana underscore. Kalian lihat di bio-nya. Ya, itu dah. Kalian cek dah. Arti namamu apa nih? Nggak tahu, aku nggak pernah cek. Pokoknya ibuku dulu, kata nenekku, ibuku itu kasih nama Nicholas. Nah, Soalnya suka lihat artis Nicholas Saputra kali ya, nggak tahu deh. seriusan Niksap nggak sih? Emang kan beda berapa tahun? Tahu? Aku 2004, Niksap berapa? Wait, let's search that. Itu udah zaman-zamannya viral Niksap nggak sih? Ada apa dengannya tahun berapa? ADC tahun berapa? Nggak tahu, saya lupa. ADC yang itu kan yang belum di remake. Beliau 84. Oh iya, make sense. Berarti pas Kan? kamu lahir dia 20 tahun, iya. Iya kan? Dia udah main-main gituan kan?
Ya gitulah pokoknya ibuku ngefans kayak itu. Kata pokoknya dia lihat ada yang ganteng ya. Ngefans lah ibu katanya. Ya udahlah. Kayak dikasih nama Nicholas. Katanya ya. Nggak tahu. Ma bener nggak ma? Nggak tahu lah. Mama Nicholas tolong confirm. Kalau Evan? Nah, itu nggak tahu juga. Kalau si Tanggang udah margaku. Oh iya. Udah. Kalau aku, Gini, kamu kan keluar. Kamu namamu adalah Naraswari Kirana Tarisa. Tarisa Kirana. Hah? Apa? Nareswari Tarisa Kirana. Iya, ya balik. Nah, itu artinya apa? Jadi Nareswari itu permaisuri. Itu apa? Naresa. Suri. Oke. Nareswari. Ah, Itu dari Sanskrit, Sanskerta. oke. Terus Kirana tuh wanita. Kirana wanita, iya. Ya intinya, tapi intinya hope-nya adalah permaisuri kayak ataupun seorang wanita yang pintar. Woi, udah pintar kan? Amin. Amin. Mana ada naris tanggang, mana bisa? Tiba-tiba di tanggang ya narisnya. Makanya. Enggak, maksudku dia nggak ada Batak ya guys. Tiba-tiba dikasih Tapi tanggang. itu enggak sih? Ini Gen As aja. Iya. Cuma kayak kalau Jessica Mila tuh nikah dia kayak jadi dapat marga kan? Iya, sama kayak mamaku. Mamaku kan nggak ada marga. Terus ada cara adat lah gitu-gitu dan lain sebagainya. Terus ada marga. Iya, ada marga, dikasih marga. Mamaku boru naibahu. Gitu. Oh, Tapi berarti marganya berarti nggak sesuai sama suaminya gitu. nggak bisa ya, dan nggak boleh kayak kan kalau marga itu kayak biasanya marga itu ada saudara-saudara gitulah. Nah kayak misalnya kayak setanggang sama sejabat itu mereka kayak saudara gitu, itu nggak bisa. Oh iya Nerea pernah cerita. Iya ingat. Jadi kayak dianggapnya saudara gitu kan, sekeluarga, jadi nggak boleh nikah gitu kan. Iya. Benar, nggak bisa. Jadi ya gitulah pokoknya intinya. Saya kurang itu sih. Cuman ya saya ngerti dikit-dikit aja. Aku ngerti dikit-dikit aja. Yang penting tahu. Baru masuk. Nah. Maksudnya. Nyanyi tadi kami udah nyanyi, guys. Itu tadi Nala sudah nyanyi. Saya sudah nyanyi. Udah malam. Sudah tahu atau sudah malam? Aku pernah ngirim gitu lagi ke grup keluarga. Tanyain kok belum pulang. Terus tak jawab. Sudah apa ya? Ya itulah sudah tak. Kok gini, mereka tanyain kok belum pulang, udah malam. Terus aku jawab sudah malam atau sudah tahu. Gak bentar doang tapi gak ada apa-apa. tempat nongkrong. Kamu kan anak teknik nih, pasti nongkrong di mana biasanya? Aku Hmm. di kampus sih, karena kan kayak sekalian belajar dan sekalian nunggu waktu. Jadi selama di Nangor aku di kampus. Kalau ngafe paling ke namanya Bento. Tapi itu kalau nggak sepi. Kalau nggak rame. Saya apa ya? Saya paling di STK. Terus kalau di Yang warung kopi itu. ya gitu. Kalau enggak, aduh aku lupa namanya. Aduh, sumpah memoriku jelek banget ya. Apa sih namanya? Adalah pokoknya di ITS. Adalah pokoknya tempat nggak tahu buat nugas juga sama teman-teman. Lupa aku. TS sana siapa? Orang sana itu. Dia kayak podcaster and writer. Dia nulis puisi dan dia bikin podcast gitu. I know her, cuma nggak yang terlalu baca, belum terlalu baca dan ngikutin sih. Katanya suaramu mirip Sana. TS anak. Ya tadinya aku bingung kan, kayak emang iya. Maksudnya kayak Ya. baru ada yang bilang suaraku enak buat podcast itu gara-gara cewek ini gitu. Terus kayak aku denger Sana gitu lewat FYP, aku kayak oh iya, mirip. Oh ya udah berarti cocok aja jadi podcaster. Susah Pak nyari topiknya. Iya Pak, tapi iya sih kalau podcast itu susah sih cari topiknya. Men. GS apa GS pertama?
Yes, apa? Yes. Oh, guest star. Oh, Oh. Oh, guest star podcast ya. Oke, oke. Kita nggak tahu lah, suka-suka dia lah. kayak Austin ngomongnya. Iya, iyalah. Suka-suka dia lah. Iyalah. Iyalah, terserah dia lah. Ada yang bilang naras artinya lubang hidung di anatomi kedokteran. Iya, itu siapa yang bilang ke aku waktu itu? MP gitu, kayak MP deh bilang ke aku. Kenapa? Nares itu artinya lubang hidung kalau di kedokteran. Lubang hidung. Haha, woi. Lubang hidung. Aku hanya mempraktikkan lubang hidung. Kamu bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Diaduk dong. Kamu? Nggak peduli. Hah? Jadi kayak Tapi Aku- mostly ngapain? Mostly diaduk apa enggak? ya aku perhatiin karena aku nggak peduli. Hah? Terus kalau makan? Ya makan aja langsung. Ah, berarti nggak diaduk. Tapi kalau keaduk aku nggak masalah. Oh, iya. Tapi lebih enak diaduk sih. Lebih blend lah ya rasanya. Kalau misalnya nggak diaduk, dia kayak aneh nggak sih? Kayak nggak kecampur semua, nggak setiap suapan tuh merasakan yang sama gitu. Biasa aja kayak you can scoop it dari tempat yang misalnya ada ayamnya, ada hatinya, ada bawangnya, terus kayak makan. Oh, hati saya tidak makan hati. Emang gak bagus sih kalau makan hati mulu ntar sakit hati. Nggak, saya nggak ada, bukan. Nggak, ya. Tapi saya nggak doyan hati tapi hati. Kalau rempelo makan, khusus makan. Pelan. Dulu aku nggak doyan hati, tapi sekarang kayak ya udah sih gitu. Asalkan nggak hati doang ya. Kayak kalau makan hati doang aku nggak terlalu. Hati doang, kayak ada grenjel-grenjelnya gitu. Kayak, Lebih ke justru kan dia ada aftertaste-nya gitu. itu iya. Ada kayak apa ya? Itulah pokoknya. Enak ampel kayak daging gitu kan. Kayak Ya, teksturnya. dia kenyal, aku suka. Ya, aku juga suka ampel lah. Ya, enak lah bubur. Pedas apa enggak? Aku pedas. Dia enggak pasti. Iya nggak bisa pedas. Iya. Pas itu bilang gak sih? Kapan ya kau bilang? Yang di live. Iya deh kayaknya. I don't know, I forgot. Tapi aku emang nggak bisa pedas. Iya. Enak padahal pedas. Itu meningkatkan gairah makan. No, pedas itu bukan rasa Niko. Ya, Pedas tahu. itu Itu kan sakit di lidah. Cuman itu enjoy the pain, bro. ya, tapi kan sensasinya enak. No, Meningkatkan adrenalin, otak habis makan pedas otak tuh kayak no, enak. no. Enak loh. Pedas. Tapi kamu bisa nggak? Kamu ada toleransi pedas nggak makan? Ada tapi dikit. Oh. Pedas ini bisa, tapi itu kayak masih kayak gitu, terus kayak masih minum. Berarti bener-bener nggak bisa ya? Bisa dikit. Oh, kayaknya tapi kamu harus belajar makan pedas. Indo kalau nggak pedas nggak enak. Makanan Indo. Apa? Makanan Indo itu harus ada pedas-pedasnya. Enggak sih, thank you. Aku nggak suka yang sakit-sakit gitu sih. Enak padahal. Ini ada yang lucu pose sebelum pulang. Emang kalian kira ini kita lagi kelas guys? Olah Sekolah. malam. Pose N aja, pose N. Di kelas. Nah, kenapa? Ya gimana? Iya, sama-sama N ya? Iya gini aja, gini ya. Gimana sih gini? Gimana? Aku satu aja, saya pegang HP. Oke, N. Dah, yeay. Oke guys, kayaknya kita harus end. Karena besok kita kerja nggak sih? Betul. Thank you ya, Nares. Thank you, Nico. Bye-bye. Thank you teman-teman. Kenapa nih ramai sekali? Oke, thank you teman-teman. Goodbye. Bye. Bye.